Halo adik-adik semua yang hebat. Wah, Paman udah nggak sabar nih buat ngobrol sama kalian hari ini. Kenapa? Soalnya, kita nggak cuma bakal dengerin cerita biasa. Kita bakal membedah sebuah kisah pahlawan sungguhan dari sejarah awal Islam. Pahlawan ini bukan superhero di komik yang pakai jubah terbang ya, tapi pahlawan nyata yang punya kekuatan super jauh lebih keren. Siapa dia? Dia adalah sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari. Yuk, siapin diri kalian, duduk yang nyaman, dan kita mulai petualangan seru ini bareng-bareng. Tapi, sebelum kita kenalan lebih jauh, Paman punya satu tebak-tebakan rahasia nih buat kalian. Coba tebak, siapa sih sahabat Nabi yang paling jujur di seluruh bumi? Coba bayangin, dari jutaan orang di dunia ini, ada satu orang yang kejujurannya itu ibarat juara satu deh. Kira-kira siapa ya pahlawan hebat ini? Pasti penasaran kan? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian 1. Siapa sih sebenarnya Abu Dzar ini? Jadi gini, ternyata nama aslinya itu bukan Abu Dzar loh, melainkan Jundub bin Junadah. Beliau ini asalnya dari suku Ghifar yang tinggal di Jazirah Arab. Suku Ghifar ini tempat tinggalnya lumayan jauh, ada di tengah padang pasir gitu. Tapi dari sini kita bisa lihat, seorang pahlawan hebat itu ternyata bisa lahir dan datang dari mana aja. Nah, kalau kalian lihat angka 1 yang gede banget ini, maksudnya apa coba? Angka 1 ini artinya Abu Dzar termasuk dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun. Wah, istilah apa tuh Paman? Artinya, beliau adalah generasi nomor 1 atau orang-orang yang paling pertama banget masuk Islam pas agama ini baru aja dimulai. Makanya, seorang ulama besar bernama Imam Az-Zahabi sampai bilang kalau Abu Dzar ini salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia. Masya Allah, keren banget ya. Pesan penting buat kita nih adik-adik, dari manapun kamu berasal, mau dari kota besar kek, dari desa kek, atau dari tempat yang jauh banget kayak Abu Dzar, kamu itu tetap bisa jadi orang yang sangat mulia di sisi Allah. Ingat ya, yang bikin kita hebat itu bukan tempat tinggal kita, tapi kebaikan hati kita. Lanjut ke bagian 2 yuk, petualangan mencari kebenaran Islam. Wah, petualangannya ini beneran seru banget. Langkah pertama, pas di desanya yang jauh itu, dia dengar kabar kalau ada nabi baru di Mekah. Terus apa yang dia lakuin? Langkah kedua, dia langsung berangkat sendiri ke Mekah. Coba bayangin, jalan sendirian lewatin padang pasir yang panas dan bahaya banget, cuma buat cari kebenaran. Langkah ketiga, perjuangannya berhasil. Dia ketemu Nabi Muhammad dan resmi jadi orang kelima di seluruh dunia yang masuk Islam. Yang bikin makin takjub, kata ulama Ibnu Katsir, Abu Dzar ini adalah orang pertama yang ngucapin salam khas Islam ke Rasulullah. Terus, langkah keempat, pas Nabi hijrah ke Madinah, Abu Dzar langsung nyusul dan gak pernah ninggalin Nabi lagi deh. Setia banget. Nah, pesan dari petualangannya ini gampang banget. Jangan pernah takut buat cari kebenaran. Kayak Abu Dzar yang super berani jalan jauh sendirian. Jadi kalau kalian mau belajar hal yang baik, belajar agama atau cari ilmu, jadilah anak yang pemberani kayak Abu Dzar ya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, juara kejujuran nomor 1. Bersebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang pun di atas hamparan bumi dan di bawah kolong langit ini yang lebih jujur perkataannya dari Abu Dzar. Adik-adik coba bayangin, Nabi sendiri loh yang ngasih semacam medali emas kejujuran ini ke beliau. Ulama As-Sindi juga ngejelasin, ini tuh artinya Abu Dzar udah sampai di level paling puncak, derajat paling tinggi dalam urusan kejujuran. Subhanallah, nggak pernah bohong sama sekali. Pelajarannya jelas banget nih buat kita, selalu jujur dalam perkataan. Ingat, kejujuran itu ciri khas orang beriman. Anak yang jujur pasti disayang banget sama Allah, disayang Rasulullah, dan pastinya bakal punya banyak banget temen. Siapa coba yang nggak mau? Bagian 4, sahabat yang paling adil. Suatu hari, orang-orang tuh pada kaget lihat kejadian luar biasa. Abu Dzar lagi pakai baju warna hijau, terus tebak, pembantu atau budaknya juga pakai baju hijau yang bahan dan bagusnya itu sama persis. Kok bisa gitu ya? Ternyata sebelumnya Abu Dzar pernah nggak sengaja bersikap kurang baik ke budaknya ini. Terus Nabi menegur beliau. Nah, habis ditegur, Abu Dzar langsung sadar dan berubah jadi orang yang adil banget. Dia benar-benar ngejalanin pesan Nabi yang bilang, mereka adalah saudara kalian, beri makan dari apa yang kalian makan, dan beri pakaian dari apa yang kalian pakai. Wah, luar biasa ya. Kejadian ini ngajarin kita buat selalu memperlakukan semua orang dengan baik dan adil. Semua manusia itu kan saudara kita, ya kan? Jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh ngejek, dan harus selalu mau berbagi sama teman-teman kita. Persis kayak pahlawan kita yang satu ini. Lanjut ke bagian 5. Pahlawan sederhana yang berani.
Kalian pernah dengar kata zuhud nggak? Apa sih zuhud itu? Singkatnya, zuhud itu artinya nggak terlalu cinta sama harta atau kemewahan dunia. Orang yang zuhud itu hidupnya sederhana, makanya hatinya tenang banget. Artinya dia nggak serakah pengen punya mainan paling banyak, nggak suka pamer baju mahal, dan selalu merasa cukup sama apa yang udah Allah kasih. Terus gimana sih praktiknya Abu Dhar? Pertama, beliau kalau makan ya secukupnya aja, nggak maruk atau berlebihan. Kedua, pakaiannya juga secukupnya, nggak butuh yang paling mewah. Dan yang ketiga nih, karena beliau nggak takut kehilangan harta, beliau jadi berani banget buat negur orang yang berbuat salah. Beliau sering banget bacain surat At-Taubah ayat 34, buat ngingetin orang kaya supaya nggak pelit dan nggak numpuk-numpuk harta. Kayak yang dibilang Imam Az-Zahabi, Abu Dhar ini pantang mundur dan nggak pernah takut diejek pas lagi nyampein kebenaran. Keren abis. Jadi, pesan penting dari sifat zuhud ini adalah jangan terlalu cinta sama barang-barang atau harta kita. Kalau kita punya rezeki atau misalnya punya bekal makanan yang lebih, itu jauh lebih baik kalau kita bagi-bagi ke teman dan infak di jalan Allah. Itu tuh tandanya kamu anak hebat yang hatinya zuhud. Oke, sekarang kita sampai di bagian 6 yang terakhir nih. Jadilah seperti Abu Dhar. Yuk, kita ingat-ingat lagi 5 kekuatan utama pahlawan kita hari ini. 1, dia itu orang paling jujur di seluruh bumi. 2, dia hidupnya zuhud, sederhana dan nggak tamak. 3, ilmunya banyak banget karena beliau meriwayatkan banyak hadis. 4, super berani negur yang salah tanpa rasa takut. Dan 5, selalu taat ngikutin Rasulullah. Saking hebatnya sifat-sifat ini, Nabi pernah loh bilang ke beliau, "Wahai Abu Dhar, sungguh aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri." Pahlawan luar biasa kita ini akhirnya wafat di daerah bernama Ar-Ramzah pada tahun 32 Hijriah. Sebagai penutup cerita asyik kita kali ini, Paman punya satu pertanyaan penting nih buat kalian. Dari semua kekuatan super tadi, sifat Abu Dhar mana yang pengen banget kamu contoh hari ini? Pengen jadi anak yang paling jujur, anak yang pemberani, atau anak yang adil dan suka berbagi? Paman doain terus ya, semoga kita semua bisa jadi anak yang hebat, jujur, sederhana, dan berani membela kebenaran persis kayak sahabat Nabi Abu Dhar Al-Ghifari. Sampai jumpa lagi di kisah pahlawan seru lainnya bareng Paman. Tetap semangat belajarnya ya.